Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. kembali lagi ke podcast dakwah KSTV yang mana pada kesempatan kali ini kita kembali lagi di salah satu program acara ngopi, yaitu Ngobrol Perkara Iman. Yang mana pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu istimewa nih, yaitu Pak Arif Pamungkas, ya Pak Arif Pamungkas. Ini salah satu narasumber kita untuk kali ini, yang mana untuk profil dari beliau yaitu beliau merupakan salah satu seorang entrepreneur, terus YouTuber juga, seorang aktivis Islam juga, lalu dia seorang rapper atau penyanyi hip hop ya Pak. Ya, penyanyi hip hop dahulu, yang mana nanti beliau akan sedikit memberikan kisah-kisah mengenai inspirasi apa yang didapat perjalanan-perjalanan dari hijrahnya beliau. Ya mungkin kita langsung saja ya. Terima kasih pada Pak Arif Pamungkas yang sudah berkenan hadir nih Pak di studio podcast dakwah KSTV kali ini, yang mana sangat sederhana sekali nih. Ya, alhamdulillah. Ya, mungkin saya sedikit tanya-tanya nih Pak Arif. Ya. Panggilannya siapa ya? Kalau rapper itu panggilan rapper itu gimana Pak? Bagaimana ya? Udah lupa ya Mas. Soalnya udah lama ya, udah lama ya. Alhamdulillah. Terus mungkin saya akan mulai dari apa ya? Pertanyaan-pertanyaan sederhana mungkin. Yeah. Pertanyaan awal yaitu bagaimana awalnya, katanya nih menurut penelusuran tim dari KSTV, dulu Pak Arif pernah sebagai seorang rapper atau artis rapper Kota Semarang. Gitu ya. Ya, terima kasih Mas Doni. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, suatu kehormatan bagi saya untuk diundang di KSTV ini. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya saya apa ya? Keluarga saya pun tidak mengetahui. Oh, malah Istri anak saya itu juga nggak mengetahui masa lalu saya yang bagaimana. Tapi insya Allah mulai podcast ini mungkin istri saya dan anak saya tahu dari sini mungkin. Berarti ini mengulik ini. Iya. Tapi kok mereka malah justru bisa sampai nggak tahu, padahal masyarakat di luar sana itu sudah banyak yang menonton dari video-video YouTube dari Pak Arif Pamungkas. Yeah. Bahkan sempat duet dengan almarhum Deddy Kempot atau Deddy Kempot, Godfather lah itu. Iya, betul. Kok bisa dari keluarganya malah justru sampai nggak tahu, atau malah nggak boleh jadi rapper dari keluarganya? Ya enggak, mungkin istri saya ya juga nggak mau tahu masa lalu saya gitu ya. Yang penting sekarang sudah lebih baik lah daripada yang dulu gitu. Mungkin seperti itu. Berarti bisa dikatakan sekarang hijrah ya Pak? Ya, insya Allah gitu, masih terus berbenah terus agar semakin lebih baik. Berarti ini udah rentang waktu berapa tahun nih dari awal meninggalkan dunia hiburan? Kami mulai awal itu waktu sekolah menengah pertama ya. SMP berarti ya? SMP. Itu kan ada teman-teman sekolah yang suka ngedance gitu. Kalau tiap sore di Semarang itu dulu ada namanya RCT Tenda Okre. Apa itu Pak? RCT Tenda Okre itu ajang pencarian bakat untuk anak-anak muda di Kota Semarang. Oh, berarti semacam hampir sama kayak Got Talent gitu? Modelnya gimana ya? Jadi semua anak muda itu bebas, mau atas nama perwakilan pribadi atau sekolahan ataupun kampung atau komunitas, nggak apa-apa. Nanti diseleksi oleh pihak-pihak. Dulu ada radio RCT itu menyeleksi, kemudian tiap Sabtu sore itu diberikan panggung sendiri untuk mengekspresikan gitu di depan SMA 1. Dulu namanya Taman KB, sekarang Taman Indonesia Kaya gitu. Nah, dari situ saya dan teman-teman se-SMP itu melihat yuk kapan kita bisa seperti itu. Nah, seperti itu. Akhirnya dibuatlah suatu kelompok namanya DNR, Dance and Rap. Itu dulu markasnya di
daerah Kerobokan itu. Seperti itu. Ya kemudian kita ikut lomba. Alhamdulillah. Enggak alhamdulillah sih, soalnya Juara terus. ya maaf ya bagi kalau sekarang kita yang sudah mengasihi itu suatu kebanggaan juara seperti itu. Yang kebanggaan sekarang itu adalah bisa menghafal Al-Qur'an, hadis seperti itu. Tapi kalau zaman dulu itu suatu kebanggaan. Iya. Juara rap, juara dance seperti itu. Berarti saat itu di panggung Taman Indonesia Kaya pada saat itu yang dilihat itu apa Pak? Kok sehingga dari teman-teman itu memutuskan yuk kita harus membuat DNR. Kalau DNR itu sudah lama ya. Jadi dari orang-orang bagaimana pecinta-pecinta rap dan dance di Kota Semarang itu seperti itu. Ya daripada kita menyalurkan sesuatu yang negatif, kemudian kita kumpul-kumpul yang kalau zaman dulu itu yang positif lah seperti itu. Hal itu sudah dikategorikan kegiatan positif daripada tawuran, ngobat atau apa seperti itu. Berarti itu sekitar tahun berapa itu ketika? Tahun 90-an. Oh, 90-an. Berarti kan kalau dulu itu musik-musik rap hip hop itu kan baru mulai sekitar era 70 sampai 80-an gitu. Iya, betul. Nah, dari mungkin siapa itu? Ya hip hop rapper tahun lalu lah ya, atau kalau Indonesia itu ya Iwakusuma, Mas Iwakusuma. Kalau di barat itu ada Tupac, Dr. Dre, Snoop Dogg gitu. Dulu ya. Eminem itu baru-baru aja. Eminem baru ya, seperti itu. Tapi yang paling lama itu ya Tupac gitu. Sekarang mungkin ya Bondan gitu ya, Bondan, Saikoji. Bondan itu enggak murni hip hop, dia udah ada variasinya gitu. Semenjak ada Limp Bizkit gitu, dia connect seperti itu. Iya. Bukan pure hip hop. Seperti itu. Berarti kalau kisah dari hip hop itu panjang sekali ya, Pak? Panjang ya. Berarti awal dari sampai eranya itu dimunculkan musik hip hop, bahkan sampai sekarang kan banyak kreasi-kreasi ya dari musik itu sendiri. Sekarang divariasi sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, dari kembali ke yang tadi, setelah DNR vakum, kemudian saya berjalan sendirian. Seperti itu karena DNR sudah orangnya udah tua-tua, udah mikir kerja, sedangkan saya waktu itu belum berumah tangga dan masih sekolah. Jadi saya berjalan sendirian. Bisa dikatakan paling muda gitu. Ya, dulu seperti itu. Akhirnya saya lomba sampai luar kota, dapat juara 1 seperti itu. Kemudian ketemu sama rapper-rapper di Kota Semarang, akhirnya bukan yuk daripada kita sendiri-sendiri yuk membuat wadah Semarang Hip Hop Brotherhood. Semarang Hip Hop Brotherhood itu terdiri dari rapper-rapper yang ada di Kota Semarang. Akhirnya membentuk itu, alhamdulillah kita juga sudah mengeluarkan satu album. Seperti Semarang Hip Hop Brotherhood, dan sekarang masih ada dokumentasinya di YouTube. Berarti untuk tadi Semarang Brotherhood untuk saat ini masih berjalan atau masih eksis kembali atau gimana? Ya kembali seperti itu yang DNR tadi, karena anggotanya sudah sibuk berkeluarga, sudah sibuk berumah tangga, akhirnya ya tidak eksis lagi. Sudah mikir butuh lah istilah seperti itu. Karena di Semarang khususnya atau di Indonesia, profesi sebagai musisi itu belum bisa diharapkan. Apalagi sekarang banyak bajakan-bajakan gitu. Iya sih. Paling kita dapat pemasukannya dari hasil manggung seperti itu, atau ringback tone seperti itu. Berarti industri hiburan di hip hop kurang menjanjikan atau dikatakan gitu ya, seperti itu. Semakin dengan sekarang kan mungkin lagi tren itu musik-musik indie atau musik-musik yang lain yang mana banyak kita udah nggak butuh istilahnya produser lagi kan. Jadi kita kita bisa nulis lirik, kita bisa bagus, itu bisa jadi pemasukan kita juga ya Pak. Iya betul, seperti itu. Terus kenapa Pak alasan terbesar meninggalkan dunia hiburan? Ya karena saya
menemui teman-teman seangkatan saya yang sudah meninggal. Jadi kalau dulu orang bilang, wah saiki nakal dhisik wae. Engko tobatnya nek wis tuwa. Ya ternyata tidak seperti itu kenyataannya. Jadi usia manusia itu tidak bisa diprediksi. Iya. Jadi kalau Allah sudah berkehendak meninggal sekarang ya meninggal. Tidak harus menunggu usia ke-40, 50, 60 seperti itu. Jadi sebaiknya langsung berarti teman-teman dari DNR tadi udah nggak ada semua atau? Kalau teman masih ada, cuma dia udah nggak aktif. Begitu juga ada yang teman-teman yang di Hibah Brotherhood. Dan setelah Hibah Brotherhood kan juga ada. Saya juga membuat grup lagi namanya Clan. Clan. Ya, Clan itu juga dari personelnya dari vokalis kafe yang ada di Semarang itu. Ada 4 personil. Ya, jadi 5 personil, maaf. Cowoknya 2, saya sama Aska, ceweknya ada 3. Seperti itu. Dan sudah alhamdulillah sudah punya 1 album juga, Clan namanya. Dan masih bisa kalau diundang-undang itu masih bisa Pak? Kalau sekarang Clannya udah ada yang sudah berhenti, ada yang sudah berumah tangga, ada yang masih eksis nyanyi dari hotel ke hotel seperti berarti itu. Berarti bisa dikatakan jalan sendiri-sendiri itu. Jalan sendiri-sendiri. Dan setelah Clan itu juga pihak produser dari Indomusik seperti itu juga memfasilitasi saya lagi untuk membuat grup namanya Prabu. Nah Prabu itu adalah ya seperti itu. Kalau seorang bisnis musik itu harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Karena sisi komersialnya itu yang akan menguntungkan mereka seperti itu. Kalau kita idealis, wah musiknya harus gini. Nah, itu dia akan kurang laku seperti itu. Akhirnya memutuskan produsernya itu bagaimana Rip kita buat hip hop tapi campur sari. Nah, seperti itu akhirnya dibuatlah grup namanya Prabu itu, saya dengan Aska. Berarti bukan Prabu yang di Kian Santang itu. bukan. Berarti Prabu itu yang memproduksi apa? Yang produsernya itu Indomusik. Indomusik. Berarti brand baru lagi. Ya, brand baru lagi yang featuring dengan almarhum Mas Didi Kempot itu. Berarti Prabu itu yang fight dengan Didi Kempot itu. Iya, betul. Dengan Mas Didi Kempot, dengan Mbak Safitri sama Cak Dikin, seperti itu. Mungkin yang pecinta campur sari paham lah. Berarti bisa dikatakan dari Prabu itu apa ya? Membuat kompilasi dengan menggandeng campur sari itu. Iya, artis-artis campur sari yang ada di Jawa Tengah. Jadi kenapa kok dari almarhum Didi Kempot itu bisa istilahnya tertarik? Ya mungkin beliau menganggapnya wah ini suatu hal yang baru. Hal yang baru ya di masa itu ya. Ya yang masa itu. Akhirnya beliau sanggup. Dan itu syuting video klipnya itu cuma sehari. Jadi di salah satu swalayan yang ada di Jalan Pemuda sekarang udah ganti yang lantai 5 itu. Syuting di situ di area parkir itu mulai dari pagi sampai malam untuk syuting 3 lagu. 3 lagu. Seperti itu dengan Mas Didi Kempot, dengan Mbak Safitri itu. Nah, itu dokumentasinya juga ada di YouTube. Bisa dilihat ya nanti ya. Ya, tapi kalau bisa jangan dilihat. Tapi terkadang dari Pak Arif itu sering nggak sih? Apa istilahnya ketika kumpul atau bertemu dengan kolega-kolega atau teman-teman lama ya, yang dulu mungkin kita bareng-bareng istilahnya, kita dulu merintis DNR bareng-bareng, terus ketemu kumpul-kumpul itu. Apa sih yang dibahas atau yang sering diceritakan? Biasanya kan wah nostalgia. Ya alhamdulillah untuk silaturahmi ada yang masih terjalin, ada yang
putus karena ada yang ganti nomor seperti itu. Intinya kalau saya pribadi masih suka silaturahmi dengan rekan-rekan yang dulu. Ya saya selalu berdoa semoga teman-teman saya yang dulu yang belum hijrah segera diberikan hidayah oleh Allah agar bisa hijrah. Yuk sama-sama. Kalau bisa itu kita jangan hanya berteman di dunia saja tapi juga berteman di akhirat seperti itu. Jadi teman dunia dan akhirat. Mantap. Berarti untuk kesibukan saat ini berarti ngapain aja nih Pak? Saat ini ya jualan online. Seperti itu. Katanya YouTuber juga Pak? Ya lagi merintis gitu ya. Channelnya apa Pak? Channel YouTube-nya? Channelnya Semarang Apa Kabar. Jadi kan dulu saya suka dengan sepak bola. Jadi saya juga kirain itu berita Pak. Ya awalnya seperti itu. Cuma karena kelihatannya kok yang berita tentang sepak bola kok sepi. Sepi. Sepak bola Semarang khususnya itu. Padahal di kota-kota lainnya rame tentang klub-klub daerah masing-masing. Tapi kok yang di PSIS kok sepi. Akhirnya buatlah konten tentang PSIS. Kebetulan saya juga dulu suka dengan PSIS. Berarti dulu juga supporter Pak? Alhamdulillah. Iya supporter. Berarti apa ya? Kan sekarang kan apa itu? Stadionnya ya Pak? Stadion Jatidiri itu kan lagi direnovasi. Iya. Nah mungkin setelah direnovasi itu harapan apa mungkin dari penggemar bola mungkin bisa masuk ke Semarang Apa Kabar atau? Iya, Semarang Apa Kabar itu channelnya tentang seputar sepak bola dan supporter Semarang gitu. Jadi intinya kalau ingin mendamaikan lah supporter karena supporter itu kalau dulu identik dengan gesekan gitu, tawuran gitu ya. Ini saya pingin meredam. Yuklah, nggak usah ada kayak gitu, nggak ada gunanya seperti itu. Apapun kalau kita meninggal juga ya maaf meninggalnya kan tidak baik lah meninggal dalam tawuran seperti itu. Dengar-dengar dulu pernah juga nih Pak Arif jadi salah satu komando atau dirjen di salah satu tribun di Panser ya, Adipati Panser katanya. Ya, dulu kan supporter Semarang belum ada wadah Mas. Jadi gitu. Jadi waktu kita nonton PSIS di Stadion Manahan Solo waktu itu tanggal 11 Juni tahun 2000. Waktu PSIS melawan Pelita Solo, PSIS kalah, kemudian terdegradasi. Lah itu sempat bentrok dengan supporter tuan rumah dan supporter Semarang itu terkurung di dalam Stadion Manahan sampai pagi hari baru bisa dievakuasi oleh tentara. Seperti itu. Ya alhamdulillah sekarang hubungannya sudah baik lagi dengan supporter Solo seperti itu. Ini cerita masa lalu ya, bukan untuk mengungkap lagi, memanaskan lagi enggak seperti itu. Berdasarkan itu setelah pulang dari Semarang, saya dan beberapa teman-teman supporter rembukan, yuk bagaimana kalau kita buat kelompok supporter PSIS di Semarang ini untuk mewadahi rekan-rekan, jadi biar terkoordinasi dengan rapi gitu. Jadi kalau ada apa-apa kita mudah untuk membantunya. Akhirnya kumpul-kumpul, ada 10-15 orang lah kumpul di Gedung Berlian di Jalan Pahlawan itu. Kemudian rembuk, kemudian kumpul berikutnya di Stadion Trilomba Juang Mugas. Waktu itu tribunnya masih kayu ya, belum sebagus sekarang. Ya. Lintasan larinya juga masih berdebu seperti itu. Akhirnya dideklarasikanlah supporter Semarang bernama Panser Biru. Nah di situ saya diberikan amanah oleh teman-teman untuk menjadi dirjen Panser Biru bersama Mas Duryanto Pesek sama almarhum Kirun. Berarti bisa dikatakan Pak Arif ini termasuk apa istilahnya juga ikut mencetuskan berdirinya itu suatu forum. Salah satu pendirinya Panser Biru. Panser Biru itu ya. Iya, seperti itu. Sekitar era tahun berapa itu Pak? 2001. Oh 2001 berarti udah hampir 19 tahunan ya. Iya, semenjak kejadian di Solo itu.
Berarti untuk teman-teman nih, berarti yang supporteran juga mengenal Pak Arif ya? Kalau yang angkatan lama ya masih mungkin mengenal, ya, tapi yang baru-baru itu enggak kenal. Karena saya sudah juga lama sih meninggalkan dunia supporter dan baru-baru ini aja mencoba kembali ke tanah lapang, ke tribun, tapi sebagai dokumentasi aja. Untuk berarti reporter ini Pak sekarang. Ya YouTuber itu. Oh YouTuber ya. Yang sering diekspos apa Pak berarti? Ya tentang seputar sepak bola, tentang pemain pas latihan gitu, kegiatan supporter, terus pas pertandingan seperti itu. Kontennya seputar itu. Ya, jadi bagi para teman-teman, Pak Arif juga punya channel YouTube namanya apa tadi Pak? Semarang apa kabar ya. Nanti di situ kita bisa mengetahui kalau informasi mengenai seputar olahraga dan sport lah istilahnya lah. Nah, menarik dari Pak Arif tadi penjelasannya perjalanan dari hijrahnya dari seorang artis rapper terkenal di kota Semarang, sering menjuarai dan juga seorang pasukan supporter bola ya. Pasukan supporter bola. Nah, untuk mungkin kan udah berjalan lama. Nah, kira-kira asam dan dukanya atau ya sisi beratnya lah Pak. Sisi beratnya ketika menempuh itu kan pasti kan juga kita apa ya istilahnya menemukan godaan atau kok gue sekarang kayak gini dijak tarik itu kira-kira muncul apa enggak Pak? Untuk hijrahnya ini? Iya. Ya saya juga banyak menemui ya teman-teman lama saya, pas teman kuliah saya juga kalau ada acara sungkan untuk memanggil saya. Pernah ada kejadian, ya ada acara ini tapi ojo ngundang Arif, kok tidak diceramai ya seperti itu. Padahal saya niatnya nggak seperti itu. Saya niatnya ngajak kebaikan, cuma belum ada yang siap untuk diajak kebaikan. Jadi kalau ada acara saya sering nggak diinfokan oleh mereka. Terus juga ada teman-teman supporter sekarang sungkan pada saya kalau ya maaf ya, ada yang masih minum minuman keras seperti itu. Kalau ada saya langsung sungkan seperti itu kalau udah disingkirkan atau bagaimana seperti itu. Tapi itu Pak, apa untuk keberlanjutan misalkan katakanlah tadi banyak sekali goda-godaan atau istilahnya banyak teman-teman yang merasa kaget ya. Kaget sekarang apa istilahnya sok agamis atau gimana lah. Tapi mungkin dari situ hikmah apa Pak yang biasanya dipetik misalkan kadang teman-teman juga ada yang mungkin katakanlah mereka juga apa istilahnya mendapat hidayah dari Pak Arif itu ada nggak Pak? Ya awalnya pas saya sendirian itu di sisi mereka kelihatan aneh. Karena dulu penampilannya dari sisi penampilan terutama berarti beda ya dulu sama sekarang penampilannya Pak? Jauh banget. Jauh banget. Dulu itu jadi bercerita ya Mas. Enggak apa-apa. Seperti itulah penampilan saya hip hop itu sangat menjiwai dari kostum, dari rambut, dari style penampilan seperti itu. Kemudian sekarang berubah seperti ini, jenggotan, celananya di atas mata kaki seperti itu pada kaget. Tapi seiring berjalannya waktu ada banyak teman-teman saya yang juga sudah hijrah, teman-teman supporter juga ada hijrah, bahkan ada yang jadi MC di kajian-kajian. Itu yang salah satu Dirjen Panzer Biru namanya Mas Durianto Pesek. Itu terkenal itu MC kajian di Santren Dele ya? Nah Santren Dele lah itu kota itu ya yang gundul itu. Nah itu juga dulu supporter yang hijrah seperti itu. Terus ada lagi rekan-rekan yang hijrah, ada juga yang ketua Panzer Biru Mas Andi Putra Alam yang sekarang hijrah pindah ke Solo seperti itu. Udah penampilannya udah beda sekali seperti itu. Tapi akhirnya banyak teman-teman yang akhirnya udah bisa menyelesaikan diri dengan saya seperti itu. Jadi kalau ada saya sekarang obrolannya pada dijaga seperti itu, enggak terang-terangan lagi seperti itulah. Berarti sekarang bisa mewarnai ya?
ya mewarnai. Tapi saya juga menjaga diri, jangan sampai saya langsung sidik-sidik langsung menjas gitu, jangan mereka sakit hati. Saya pelan gitu, seperti itu. Berarti untuk itu masih tetap ada hubungan ya Pak? Alhamdulillah untuk silaturahmi masih terjaga, dan saya pengennya teman-teman saya itu juga hijrah semua gitu loh. Jadi saya pengennya itu yuk kita berteman dunia dan akhirat. Masya Allah ya. Itu. Berarti motivasi terbesarnya apa Pak? Dari itu mengajak teman-teman untuk hijrah. Saat ini motivasi saya seperti itu. Jadi saya tetap datang silaturahmi, terus ikut ke grup teman-teman lama seperti itu. Ayolah yuk kita kan udah bertambah usia, udah berkeluarga, udah punya anak. Masuk kamu nggak malu dilihat istri sama anakmu seperti itu. Jadi pelan-pelan, jadi face to face ngobrolnya. Kadang kalau orang ngobrol di depan temannya rame gitu kan ada yang malu. Dari hati ke hati gitu ya. Jadi pelan-pelan gitu. Kalau udah masuk adzan, ya sholat. Kalau mereka alasannya gitu, ya udah nggak usah dipaksa dulu seperti itu. Jadi pada dipaksa nanti mereka menjaga jarak kan juga nggak baik. Pelan sambil kita berdoa semoga ya Allah kan yang membolak-balikkan kata hati gitulah. Seperti itu. Sekarang kan hijrah ini menjadi tren di kalangan anak muda Pak. Biasanya kan banyak nih kayak artis-artis hijrah dari anak-anak muda seperti kayak Ustadz Hanan Ataki yang emang segmen dakwah beliau untuk kalangan-kalangan anak muda. Jadi di kajian beliau kan dia suka yang hadir itu malah justru orang-orang yang mana belum mengenal agama. Atau istilahnya mereka masih malu-malu, bingung untuk cara masuk masjidnya gimana, datang ke kajian dengan pakaian kantornya. Nah itu melihat tren hijrah sekarang, apa harapan besar dari Pak Arif untuk anak-anak muda khususnya? Mungkin anak muda kan istilahnya apa ya, masih belum atau ada yang belum menyelami hal-hal seperti itu. Ya alhamdulillah dengan fenomena ini saya sangat senang sekali. Karena kalau orang hijrah sendirian itu dia akan malu. Berat berarti Pak? Iya malu. Malu. Nanti dicap munafik. Senang. Bisa seneng neng klub-klub malam, seneng ngombe-ngombe ini sekarang kok sok alim seperti itu. Tapi kalau banyak temannya yang hijrah, orang yang mencibir itu akan malah malu sendiri, malah dia akan ikutan sendiri. Dan alhamdulillah fenomena itu ada di banyak kota dan di banyak komunitas. Kalau di Semarang ini ada komunitas hijrah juga yang isinya anak-anak musisi ya, anak-anak band gitulah. Seperti itu juga ada. Jadi kalau hijrah bareng-bareng itu terasa enak. Iya. Berarti temannya. Nah, caranya Pak, biasanya kan kita kendalanya itu ya tadi kita nggak menemukan teman hijrah. Biasanya kalau tips sih mungkin dari Pak Arif punya tips dulu cara menemukan teman, istilahnya kan nggak semua teman, tapi kan alangkah baiknya kita juga nggak antipati atau terhadap itu semua ya. Nah jadi bagaimana tips untuk memilih teman supaya bisa sampai surga tadi yang dikatakan Pak Arif? Oh iya. Ya istilahnya kalau kita bergaul dengan penjual minyak wangi kan kita ikut wangi. Kalau kita bergaul dengan pandai besi kita akan cium aroma-aroma besi gitu, seperti itu. Jadi teman itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau kita berteman dengan orang baik, otomatis aktivitas kita akan ikut-ikutan baik. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang ya maaf ya perilakunya kurang baik, kita akan kegeret kurang baik. Seperti itu. Jadi saat ini itu kita bisa geret atau kita yang kegeret. Ya seperti itu. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan orang yang baik. Dulu waktu udah masuk waktu sholat ya, ayo Mas Arif masjid. Awalnya agak gimana gitu ya.
Siapa itu Pak kira-kira yang menjadi atau istilahnya yang mengajak Pak Arif pertama kali itu siapa Pak? Boleh cerita? Si Fulan lah gitu ya. Siapa tahu beliau nggak mau disebutkan. Oh, iya. Ya insya Allah jadi amal baik beliau gitulah gitu. Gimana itu Pak? Ceritanya sedikit ceritanya. Ya seperti itu. Kalau pas udah masuk adzan, pas saya main ke rumahnya itu, ayo Mas Arif sholat. Ya. Lama-lama toh enak itu loh, menemukan kenyamanan seperti itu. Akhirnya dikenalkan lagi dengan temannya beliau seperti itu. Kemudian diinfokan, oh di Dr. Cipto ada pengajian. Pengajian Ustaz siapa? Ustaz itu. Kok Ustaz itu? Setahu saya kan Ustaz itu kan terkenal kalau di televisi, di media-media sebagai Ustaz seperti itulah. Cobalah ikutlah seperti itu. Akhirnya saya ikut pengajian. Akhirnya wah ternyata beda ya antara berita yang di televisi, di media-media dengan kenyataannya itu, bahwa Ustadz itu ternyata nggak seperti itu. Ustadznya baik, materi yang disampaikan juga baik, mengajak kepada kebaikan. Kemudian lagi dikenalkan lagi kepada salah satu ustadz, ikut pengajian di situ aja di Kampung Begok namanya itu. Ketemu sama ustadznya udah sepuh. Tapi yang materi disampaikan Masya Allah luar biasa. Kalau sekarang itu seperti Ustadz Adi Hidayat. Jadi kalau saya bertanya pada ustadz tersebut, beliau nggak langsung menjawab. Silahkan buka Al-Quran. Sampai merinding saya kalau mengenal beliau. Merinding ini ya, semoga Allah masukkan beliau ke dalam surga dengan mengampuni dosa-dosanya. Jadi suruh membuka Al-Quran, cari surat ini, ayat itu. Nah, ya ada jawabannya seperti itu. Kemudian ada lagi teman pengajian yang tanya, selalu dijawab seperti itu, buka Al-Quran, surat ini, ayat ini. Jadi beliau itu jadi beliau itu menjawabnya nggak asal-asalan gitu loh. Jadi ada pedomannya Al-Quran itu seperti itu. Dan itu jarang ditemui sekarang ini di Semarang ustadz seperti beliau. Seperti itu. Akhirnya dari situ saya jadi semakin senang ngaji itu. Akhirnya saya privat datang ke rumah beliau sendirian itu. Seperti itu. Ya sampai sekarang alhamdulillah berkat beliau dan ustadz-ustadz lainnya saya bisa seperti sekarang dan masih terus berusaha memperbaiki diri agar lebih baik dari yang dulu lagi. Berarti Pak Arif lebih nyaman hidup yang dulu atau yang sekarang Pak? Ya jelas ya sekarang. Yang jelas yang sekarang ya, walaupun harus meninggalkan panggung gemerlap hiburan yang begitu ya masa bisa dikatakan semua bisa didapat lah Pak Arif pada waktu itu lah. Berarti nyaman yang sekarang Pak? Ya semua. Kalau setelah tahu ilmunya ya lebih milih yang sekarang Mas. Seperti itu karena tentang ilmu hisab itu kan sangat ngeri setelah tahu ilmunya. Jadi saya ikut suatu pengajian bisnis gitu. Pematerinya itu menjelaskan sudah pantaskah kita masuk ke surganya Allah seperti itu. Coba sebelum tidur buat catatan yang dikerjakan hari ini lebih baik menghasilkan dosa atau pahala. Wah itu mak teratap gitu ya. Nah, itu wah yes. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi kita lebih banyak menghasilkan dosa atau pahala. Nah di situ sudah bisa kita menghisap diri sendiri. Pantas gak kita masuk ke surga atau ke neraka Allah seperti itu. Kalau masih sering berbuat dosa ya harus tingkatkan amal kebaikannya yang menghasilkan pahala gitu. Jadi kita pantaslah untuk masuk ke surganya Allah seperti itu. Nah karena tadi kita udah ngobrol sangat jauh nih Pak Arif mengenai tadi kisah-kisah hijrahnya dari perjalanan dari Pak Arif. Ya mungkin terakhir nih Pak, sedikit apa ya istilahnya harapan atau pesan untuk orang-orang yang istilahnya masih mencari-cari Pak, mencari-cari atau masih bertanya-tanya di dalam hatinya
atau masih istilahnya belum mampu mengalahkan dirinya. Nah, kira-kira pesan apa Pak yang ingin Pak Arif sampaikan, atau istilahnya ya mungkin harapan kepada orang-orang, atau istilahnya harapan pada kita yang masih istilahnya ya masih belum dikatakan untuk berhijrah. Ya, jangan takut untuk berhijrah, jangan malu untuk berhijrah seperti itu. Kalau seumpama belum percaya diri untuk berhijrah, datangilah teman-teman yang dirasa baik, bisa merubah, bisa mengajak kebaikan. Datangi, silaturahmi, diajak ngobrol, tanya-tanya perihal agama seperti itu. Kemudian setelah itu hadirilah majelis-majelis ilmu di kota-kota setempat seperti itu. Insya Allah nanti akan merasakan kenikmatan tersendiri seperti itu. Berarti teman-teman nih, jangan takut dan jangan malu untuk berani berhijrah. Nah, mungkin itu saja dari cerita, atau mungkin ada lain Pak yang ingin disampaikan? Ya, doa kami untuk teman-teman yang berhijrah, ayo segera berhijrah. Yang sudah berhijrah, ayo pertahankan, istiqomahkan seperti itu. Kita buat banyak komunitas hijrah. Kalau malu ketemu dengan orang-orang lain, sesama komunitas buat hijrah. Kayak supporter di Bandung ada Bobotoh Takwa, kayak supporter bonek itu ada juga bonek bertauhid seperti itu. Supporter Semarang juga nanti buat lagi Panser bertauhid atau Panser bersyariah apa seperti itu. Kalau grup-grup band pingin buat komunitas hijrah, buatlah seperti itu, nggak apa-apa. Nanti kita undang ustadz, kita hadir ke majelis ilmu atau ke base camp kita seperti itu. Insya Allah ustadz-ustadz tersebut dengan senang hati akan membimbing kita seperti itu. Jangan malu gitu. Ya, terima kasih dari Pak Arif atas kesempatan dan waktunya yang telah berbagi kisah tentang perjalanan hijrahnya. Mungkin sangat menginspirasi buat teman-teman yang mungkin masih bertanya-tanya atau bingung untuk caranya berhijrah. Mungkin nanti bisa kontak-kontak atau menghubungi Pak Arif bisa mungkin. Ya, insya Allah. Ya, Pak Arif sudah siap untuk mungkin nanti ada teman-teman yang ingin bertanya, langsung saja hubungi beliau, nanti akan kita cantumkan ke deskripsi. Ya, mungkin itu saja untuk ngopri kali ini, untuk sesi yaitu ngobrol perkara iman mengenai kisah hijrah dari seorang rapper terkenal di kota Semarang. Mungkin kalau teman-teman yang ingin hadir di acara podcast TV kita atau yang siap untuk menjadi narasumber mengenai perjalanan hijrahnya, mungkin nanti bisa tulis di kolom-kolom komentar ya, kolom-kolom komentar. Dan untuk podcast dakwah KSTV kali ini kita disponsori oleh Geprek Rak Mingkem, yaitu salah satu outlet geprek yang ada di kota Semarang, yang mana untuk sensasi pedasnya sangat ajib Pak. Mungkin nanti perlu dicoba. Ya, dari Pak Arif nanti kita akan mencoba dari Geprek Rak Mingkem, dan juga air mineral, yaitu air mineral Amanah. Yang mana ya ini juga ada nih Pak, kenang-kenangan tumbler ya dari KSTV yang diberikan kepada Pak Arif. Enggak Pak? Ya. Ya, terima kasih Pak Arif. Jangan kapok ya Pak. Ya, insyaallah. Datang ke sini. Mungkin nanti kita juga kelanjutannya juga kita kan juga ada ini Pak, komunitas yaitu Pemuda Hijrah Semarang. Oh ya, alhamdulillah. Salah satu juga komunitas dari KSTV yang mana isinya juga anak-anak muda. Mungkin nanti itu alamatnya di mana Mas, Pemuda Hijrah? Alamatnya di Jalan Loden. Oh, Jalan Loden ya. Ya, nanti bisa di deskripsi kita nanti berikan alamatnya, di Instagramnya pun juga udah ada. Mungkin itu saja Pak Arif, kita tutup. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.